Glenn Alinsky punya cara unik mencurahkan rasa cintanya kepada istrinya Chelsea Olivia di sela-sela kesibukan syuting sinetron Rahasia Cinta, yaitu dengan memijat kaki istrinya sambil nonton bareng sinetron yang mereka bintangi sendiri. Bagi Glenn, memijat merupakan bentuk rasa cintanya kepada sang istri. Hai. Lagi mau nonton. Gak fokus aja. Lagi apa ini? Masuk kamera nih kita. Lagi nonton tayangan sambil pijitin kaki istri. Sweet banget ya. Emang kenapa dipijitin? Biar nggak capek. Penting seharian. Tapi emang Semua orang karena gue dia mau pijitin Billy ya. Sih seru sih, apalagi ngeliat Glenn sama Chelsea sweet banget kan. Jadi termotivasi juga gitu, pengen sweet juga. jadi pengen. Iya. Udah pengen merit ya katanya. Enggak, belum masih lama. Dalam waktu dekat ya, Bill? Enggak. Bertemu Glenn dan Chelsea di sinetron Rahasia Cinta bagi Billy merupakan suatu keberuntungan. Sebab secara jujur ia mengakui dirinya banyak memetik pengalaman dari pasangan yang menurut Billy memiliki pengalaman yang lebih darinya. Dari Glenn dan Chelsea, Billy juga mendapatkan pelajaran bahwa sebagai pasangan suami istri perlu menjaga kemesraan dalam kadar yang tidak berlebihan. Benarkah hal ini menjadi penekanan Billy lantaran bersama Audi ia sering terlibat pertengkaran? Banyak sih hal-hal yang gua ngambil dari Glenn gitu ya kan. Maksudnya yang gua ambil sih kayaknya kalau untuk menjaga satu hubungan itu harus stay sweet ya, Bill. Kita harus stay sweet sih, maksudnya kalau ngeliat Glenn sama Chelsea kan stay sweet tapi nggak berlebihan gitu. Dan soalnya kan apa yang too much kalau ya gitu-gitu kan pasti ada aja deh nanti feedbacknya yang nggak baik gitu kita dengar. Mendingan yang adem-adem aja, jauh dari gosip-gosip nggak jelas gitu. Dan maksud gue itu pun yang gue terapin juga ke hubungan gue nggak gitu terlalu yang mau, kalau gue sih maksudnya nggak terlalu mau mengumbar banget, biar maksudnya orang sekitar teman-teman dekat aja yang tahu kalau ya rasa sayang gue kayak gimana gitu sih. Kalau mereka sweet sih, mereka lucu juga gitu. Mereka suka berantem kecil, berantem gemes gitu. So, menurut saya sih semua orang pasti beda-beda lah ya cara pacarannya. Jadi ya nggak bisa disamaratakan. So ya whatever makes them happy ya. Sejauh ini hubungan asmara Billy dan Audi yang telah berlangsung 2 tahun itu masih hangat. Tanda-tanda akan beranjak ke jenjang yang lebih serius sudah mulai tampak. Orang tua Billy menilai sosok Audi sebagai perempuan baik dan cocok untuk menjadi calon istri Billy. Di sisi lain, orang tua Audi merasa terkesan dengan sosok Billy dengan beberapa prinsipnya dalam menjalin hubungan asmara. Si Audi juga sering main ke rumah kan, maksudnya keluarga gue open banget juga. Dan maksudnya bokap nyokap juga ngelihat Audi tuh orang yang baik, orangnya kan ceria kan. Dan kalau dari segi mamanya Audi pun sempat mamanya Audi bilang juga, maksudnya mamanya Audi suka sama gaya hubungan kita karena gue tuh bukan tipikal yang terlalu maksa kita setiap hari harus ketemu gitu kan. Dulu kan sebelum syuting ini kan kita kan si Audinya paling ya isi acara yang di inbox pagi-pagi gitu kan. Jadi masih bisa yang kemungkinan ketemu setiap hari. Cuman nyokapnya pun bilang gitu kalau mereka tuh suka sama gaya pacaran aku tuh gara-gara aku tuh nggak yang terlalu forcing dia harus ketemu setiap hari. Terus kalau seandainya ketemu pun juga aku nggak pengen pulang ini kalau malam juga gitu. Aku masih ngelihat hal-hal simpel sih kayak gitu. Belajar dari pengalaman Glenn dan Chelsea yang menjalani pacaran selama kurang lebih 7 tahun, Billy yakin rasa saling percaya yang selama 2 tahun belakangan ini dibangun bersama Audi akan membuat hubungan mereka tetap awet. Tapi bicara soal rencana pernikahan, Billy rupanya memiliki target yang harus ia raih sebelum menikahi Audi. Enggak sih, kalau seandainya yang ke marriage life gitu sih masih belum sih, soalnya gue pikir kan juga masih banyak achievement yang belum tercapai gitu kan. Gue tuh lumayan banyak yang gue mau, kalau gue ketika gue udah married gue pengennya gue udah ini gitu sih. Cuman gue dikasih target sama bokap 28 married. Soalnya kan Sekarang bro? 24. Tahun lagi. Glenn kemarin Terpacu oleh kemesraan Glenn dan Chelsea, Billy dan Audi pun tak mau kalah merenda kemesraan di lokasi syuting. Saat makan malam berdua yang sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari di lokasi syuting, Billy tak sungkan menyuapi Audi dengan gaya khasnya. ini kita suka banget cabai-cabai kayak gini tuh benar-benar makanan favorit. gimana Udi rasanya nih disuapin
Rasanya kayak terong ya. Emang terong. Hampir setiap hari kita makannya sharing, terus pesan makanan bareng. Terus juga biasa Glenn sama Chelsea pun mereka banyak banget tahu makanan enak dan suka minta supirnya Glenn beliin. Ya udah kita biasa lagi suka nasi uduk nih kita. Nasi uduk yang isinya ada tahu. Padahal dia tadi barusan minta Glenn. Nasi uduk isinya tahu tempe sama apa sih kentang ya? Tahu tempe telur. Udah biasa sih kita ngelakuin semua hal kayak tadi. Bahkan bukan makan doang, kadang kalau kita lagi sama-sama nggak take, aku suka ngajak dia ke warung depan itu, kita ngopi, dia pesan minuman, terus makan-makan cemilan-cemilan gitu. Billy rupanya tidak hanya terpesona pada sosok Audi, tapi juga terhadap kepiawaian aktingnya. Billy mengaku terkejut lantaran Audi ini sangat pandai memerankan sosok antagonis sebagai wanita penggoda di sinetron yang mereka bintangi ini. Audi pun merasa senang karena aktingnya berhasil membuat kekasihnya terkesima. Dan gue tahu banget dia tuh sekarang lagi mau meninggalkan sosok antagonis yang dia dulu mainin. Kalau dulu kan antagonisnya masih antagonis anak-anak kuliah, anak sekolah, yang masih ada lucu-lucunya kan. Gue sekarang tuh ngelihat Audi tuh ada progres di mana dia mau mencoba untuk antagonis di antagonis dewasa gitu, dan menurut gue it's totally fine. Soalnya kan itu kan balik lagi kan itu kan karakter kan. Semakin dia dibenci, semakin gue bisa bener-bener gila banget ya cewek. Gue aja tuh kadang-kadang nonton kemarin agak gila ya nih anak ya gitu kan. Aduh, awalnya sih karakter itu juga agak berat ya pastinya gitu, karena kan bergantung dengan image aku juga. Cuma itu tergantung juga dari penonton yang bisa menilai dari smart gimana acting dan real di dunia nyata tuh seperti apa gitu loh. Pada akhirnya ya aku mencoba untuk ya udah ambil deh tantangan yang baru buat aku, karena selain antagonis di sini juga aku harus berhubungan dengan lelaki yang jauh lebih tua dibanding aku gitu loh. Terus ya aku merasa berhasil. Kenapa? Karena Billy sendiri orang yang terdekat aku aja dia sampai ngomong, kamu gila ya gitu. Jadi berarti aku berhasil gitu. Merayakan ulang tahunnya yang ke-19, Rizky dan Ridho tidak hanya mendapatkan kado dari para fans, tapi juga mendapatkan hadiah spesial karena kedua orang tua mereka datang dari Medan. Lantas seperti apakah pendapat orang tua Rizky dan Ridho mengenai hubungan kedua putranya dengan Lesti dan Salsa? Benarkah Rizky dan Ridho belum mendapatkan restu menjalin hubungan dengan wanita? Dan setelah merayakan ulang tahunnya, Rizky dan Ridho memborong kain di Tanah Abang untuk dibawa pulang ke Medan, dijahit oleh ayahnya yang selama ini rajin mendesain kostum panggung untuk Rizky dan Ridho. Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.